Sabar. Dia perempuan. Jangan dikasari. Bukan begitu caranya. Kita serahkan sama hukum dong. Kak Sonya tuh jahat banget sih. Tega-teganya Kak Sonya mencemarkan nama baik almarhumah ibu. Kak Sonya jahat. Kak Sonya jahat. Sonya, bukan begini caranya, Sonya. Untuk melampiaskan dendam kamu. Kamu nggak bisa menggunakan kebencian mereka untuk membalaskan dendam dan untuk kepentingan pribadi kamu. Kamu harus menanggung dan kamu harus tanggung jawab. Don. Awas kalian! Kalian udah bikin malu saya! Tunggu pembalasan saya! Tidur jam segini, ha? Saya siram kamu ya? Hah? Ibu! Hah? Titin salah apa, Bu? Kenapa Titin disiram? Mertua ini belum tidur, saya masih melek. Kamu udah enak-enakan molor. Hah? Berencana kamu! Ibu, ini kan udah jam 12, Bu. Titin capek dari pagi kerja. Bayi Titin baru istirahat. Apa kamu bilang? Hah? Mertua kamu mau atur-atur? Ini rumah saya yang punya peraturan di sini, bukan kamu, ngerti? Sekarang bikin nasi goreng, saya udah lapar. Terus itu di belakang, cucian numpuk. Kamu bilasin itu cucian di dapur, kamu jemur, dalam waktu 15 menit mesti selesai. Huh. Astagfirullahaladzim. Malam-malam gini masih pada main judi. Yuk. Ngapain lu lihat-lihat? Mau jadi intel lo? Mau lapor polisi biar kita semua digerebek? Iya kan? Aku aja deh lu. Biar gua ajar lu sekalian. Berani kamu hajar saya benar-benar seret kamu ke polisi. Hak saya merasa terganggu. Kampung ini dikotori oleh penjudi-penjudi seperti kalian. Saya sangat keberatan. Banyak ngomong lo. Udah bang. Tahan. Si Adi lagi stres bang, dia kalah judi. Mana baru habis di PHK bang. Bininya lagi hamil tua bang. Astagfirullahaladzim. Jadi, istighfar kamu, sadar. Istri kamu sedang hamil tua. Jangan sia-siain istri kamu, kualat kamu nanti. Udah bang, udah.
Ya ampun, pakai habis lagi minyak tanahnya ya Allah. Duh, bodoh amat sih kamu. Gimana minyak tanah bisa sampai habis? Apa aja kerjaan kamu seharian ini, Tin? Hah? Ayo sekarang kamu cari minyak tanah. Sekarang juga kamu mesti cari, sana pergi. Cari sana. Assalamualaikum. Ibu. Bu. Hai Tin, lo tau waktu kagak? Jam berapa nih? Malam-malam begini gedor-gedor warung orang. Sana cari warung yang masih buka. Aduh. Aduh. Aduh, tolong. Kasih ya. Habis ngulur orang malam-malam dapat duit deh. Pulang ah. Tolong. Tolong. Saya mau melahirkan. Tinja kan cuma bercanda, rumah Tinja dekat pohon asem. Kok suara, jangan-jangan suara setan. Tinja. Tinja, tolong Tinja. Tahu nama gue lagi. Jangan-jangan ini orang. Tinja. Tinja, tolong Tinja. Tinja, tolong. Ya Allah, ya ampun. Titin, kamu teh kenapa di sini? Ya ampun, ya Allah darah, ya Allah. Titin, kamu mau ngelahirin? Tinja nggak bisa bantu. Aduh, tunggu sebentar. Ya, sebentar, sebentar. Ya, tolongin ya. Itu ya di sana ya. Ada apa sih, Tinja? Itu ada si Titin yo, tetangga RT kita yo. Dia mau ngelahirin di bawah pohon yo. Cepetan yo. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Yo, bawa saya pulang yo. Saya mau melahirkan. Yo, hati-hati yo. Hati-hati. Aduh, darahnya banyak banget lagi. Ke dokter? Nenek moyang kamu yang mau bayar dokter? Hah? Nggak ada dokter-dokteran ya? Mahal tahu? Biar panggil aja dukun beranak. Tapi kondisi Titin sangat memprihatinkan. Dia memerlukan tim medis untuk proses kelahiran anaknya. Hei, kamu ini bener-bener bandel ya. Saya nggak butuh nasihat anak kemarin sore kayak kamu. Ngerti? Ngapain kalian berdua masih di sini? Pergi dari rumah saya ini. Pergi, saya nggak butuh kalian. Jangan ganggu urusan rumah tangga saya. Pergi! Pergi! Ngapain? Pergi, saya nggak butuh kalian. Saya nggak butuh kamu, dasar orang kampung. Iya, Bapak, itu anaknya Bapak. Wah, Ayo. Yo, emang bener-bener perempuan siluman tuh yo. Kasihan kan menantunya. Lihatin aja, Tinja sumpahin biar dia bunting di punggung sekalian. Jadi si bongkok deh tuh. Kamu nggak boleh nyumpahin gitu. Kita sesama manusia harus berbuat baik. Lupa ya. Tinja keceplosan. Abis sih si ibu-ibunya rese banget. Tinja kan sama perempuan nggak suka kalau perempuan lain digituin. Nah, ini bukan waktunya bercanda. Lebih baik kita cari Yadi. Kasihan istri mau melahirkan, sudah mau hujan. Aduh, Yai sakit, nggak kuat. Sabar, Neng. Sabar. Tarik napas. salah sendiri. Kenapa kamu mau hamil? Udah tahu suami lagi nganggur. Sekarang rasain. Sakit kan rasanya? Tapi Bu, saya perlu suami saya di sini. Biar dia lihat saya melahirkan anak pertama saya. Titin, diam kamu ya. Kamu jadi perempuan, jangan cengeng kayak gitu. Udah bagus saya kasih kamu dukun beranak. Bagus kan daripada kamu ngelahirin di tengah jalan? Kang Yadi, pulang dong. Nyai panggil suami saya.
kawin sama kamu, hidupnya Yadi jadi nggak karuan. Ibu, Kang Yadi dipecat bukan gara-gara saya, Bu. Karena dia suka main perempuan. Aduh, dia suka berjudi, Bu. Diam kamu! Berani-beraninya ya kamu ya mengkritik anak saya. Hah? Menantu macam apa kamu ini? Belum punya anak aja kamu udah bertingkah kayak gini. Gimana kalau anak ini lahir? Hah? Bisa-bisa jadi benalu di rumah ini. Kemungkinan besar Yadi kesini. Tadi tukang-tukang ojek itu bilang setelah main judi dia pergi ke diskotik ini sama wanita-wanitanya. Enak banget ya anak-anakan di sini. Istrinya aja digituin di sana di rumah tuh. Ih, awas biarin aja. Si Yadi tincer tenteng pulang. Musiknya enak ya? Abang udah minum air beracun ya, udah tenggeng. Aduh, udah kayak raja minyak kesini dong. Pokoknya semua kehidupan lo abang bayarin. Jatuh, mabuk nih gue. Sayang. Ya, tenang aja ya. Apaan? Cakep. Sorry nih, ada yang lebih cakep. Soalnya lo pergi. Gue bosan sama lo. Halo sayang, sini sama abang Waron. Bawa apaan? Kok lo kayak bawa oli? Kayak ban dalam bawa lo? Sembarangan ya. Minyak wangi gitu gak peduli. Minyak wangi? Nggak apa-apa deh. Aduh jatuh lagi tuh. Aduh, tuangin dong abang mau mimi. Bang Baron! Siapa sih? Ngapain sih lo? Ganggu aja gue lagi sama perempuan cakep nih. Bang Baron ngapain di situ? Itu kan temen Tince dua-duanya. Dia laki juga. Oh iya, laki. Muka gile, mau dibohongin. Pergi lo. Pergi. Gua pajak juga lo aja. Cium-cium nggak gue tadi ya? Tapi cium laki lagi. Untung gua nggak grepe-grepe. Pantesan aja dadanya rata. Tekesin gue. Lu sendiri ngapain mau kemari? Bang Baron pakai minyak wangi apaan sih? Pasti deh, ini minyak telon dicampur minyak duyung. Hidung lo aja nggak beres dari kuburan. Si Dongo nih. Dongo, lu udah kagak alim lagi? Bagus dong, berarti kita CS. Lu mau kemana? Masuk, silahkan. Gua servis, full servis. Gua kepala keamanan di mari. Nih lo liat nih, gua bawa bendok. Nih, anak bawah gue nih. Gue usir nih. Pergi lo, pergi. Teman gue nih. Silakan. Lu mau kemana aja? Anggap rumah sendiri. Tapi jangan harap saya berbuat modorot. Saya kesini cuma mau cari Yadi. Mudorot? Mana mudorot? Lo kan cuma berdua. Bingung gue, udah mabok. Silakan deh, silakan. Nyak. Iya, yuk. Bang Baron, ntar kenalin Tince sama teman-teman Bang Baron ya. Oke, gue bertemu sama Banci lagi. Aduh, bencar deh. Tegas dulu. Terserah lo pilih yang mana ya. Kenapa lo? Aduh, bentar tuh yang dimarin. Kodok bangkong ada masih di sini. Kurang ajar. Pergi gak lo? Udah gue usir juga lo. Kurang ajar, gue tebas juga pala lo. Pergi. Yadi, kita bicara di luar. Di luar. Ini tentang istri kamu. Kenapa lagi tuh si Titin? Gak tau orang lagi happy apa? Gangguin aja lu. Bang Yadi, pulang dong. Kasihan tuh bininya di rumah. Orang sekarat juga mau ngelahirin malah di sini enak-enakan. Dasar, laki-laki durjana. Ngomong apaan lu? Jaga tuh mulut ya. Berani-beraninya lu maki-maki gua. Mau gua ajar lu? Yadi, sabar Yadi. Di sini bukan tempatnya untuk berdebat dan unjuk kekuatan. Saya sama Tince datang membawa amanah. Saya mau ketemu sama Yadi. Saya sama Tince datang membawa amanah. 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 Saya sama Tince
Kamu harus tahu istri kamu di rumah sedang berjuang melawan maut melahirkan anak kamu ya, Di. Brengsek. Berani-beraninya tuh cewek gangguin gua. Lu bilang ya sama tuh perempuan, kalau dia mau beranak, panggil aja dukun beranak. Astagfirullahaladzim. Istighfar ya, Di. Kamu nggak boleh menzolimi istri kamu. Ya, Di. Kamu akan menyesal seumur hidup ya, Di. Pergi, cepat. Cepat. Iya. Bawel, Wak. Ada orang. Kasih kayak gini. Saya nggak kuat, Nyai. Bener-bener ngerepotin kamu ini. Mati lampu. Cepat, cari lilin. Kesian, kalau masih gelap, bayinya keluar, bisa pamali. Pakai mati lagi lampu ini. Terus, Neng. Terus. Jangan dipulang. Terus. Titin nggak kuat. Anak kita mau lahir, Kak. Nyai, suami saya mati. Saya nggak kuat, Nyai. Baru mau ngelahirin anak satu aja udah ributnya seperti ini. Hah? Gimana nih kalau anak udah lahir? Saya tutup mulutmu juga emang. Nanti kalau anak dia udah lahir, panggil saya, Bu, ya. Ibu, saya nggak kuat. Nyai. Tolong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cantika. Ibu, maaf tadi langsung masuk. Abis ibu lagi sibuk. Kapan kamu pulang dari luar negeri? Kok nggak memberi kabar sama ibu? Ayo duduk. Iya. Yoyo tidak kasih tahu ya, Bu. Padahal saya udah 2 minggu loh di Jakarta. Maaf, Cantika. Belakangan ini Yoyo sibuk sekali. Banyak kejadian aneh yang terjadi di kampung ini. Iya, mungkin salah satunya sibuk sama Laila ya, Bu. Sepertinya kita harus bicara banyak. Bu Yuyun, silahkan tinggal dibilas dengan air bersih. Saya disuruh mandiin jenazahnya si Titin. Enggak. Saya nggak mau. Saya ini bukan ibu kandungnya. Saya ini hanya ibu mertuanya si Titin. Udah bagus saya mau nungguin jenazahnya dimandiin. Tapi harus ada salah satu dari keluarga yang memandikan. Sebagai suaminya Pak Yadi aja. Kenapa mesti saya? Kan kamu yang tukang mandi jenazahnya. Udah, selesain aja pekerjaan kamu. Jangan setengah-setengah. Mayatnya tuh mesti dikubur sekarang juga. Udah, terusin kerjaan kamu. Saya sangat menghargai pendapat Ibu. Dan saya tahu Yoyo sangat dekat sekali dengan warga di kampung ini. Tapi bukan itu alasan utamanya, Bu. Naluri saya mengatakan hubungan saya dengan Yoyo tidak bisa dipertahankan lagi. Ibu menangkap nada putus asa dalam kalimat kamu. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Karena Laila sudah membayang-bayangi hubungan kami, Bu. Dan saya mungkin tidak bisa bertahan dalam persaingan seperti ini. Dan saya juga tidak mungkin menyuruh Yoyo untuk memutuskan persahabatan mereka. Pasti Yoyo akan marah sama saya. Bagaimana kalau ternyata dugaan kamu salah? Persahabatan dan rasa cinta itu adalah 2 hal yang berbeda. Mungkin saja
Yoyo hanya bersahabat dengan Lela. Dan kelihatannya selama ini Yoyo sudah menjatuhkan pilihannya sama kamu. Lela? Jadi Bude seperti ini kalau di belakang Lela. Lela bener-bener gak nyangka, Bude. Astagfirullahaladzim. Lela, jangan berburuk sangka pada Bude. Bude tidak ada maksud. Bude jahat. Lela gak bisa percaya lagi sama Bude. Akhirnya hilang juga satu benalu di rumahku. Untung dua-duanya mati. Coba kalau anaknya hidup, bakalan aku yang direpotin ngurusin bayi si Titin itu. Kok siang-siang lebih ada petir sih? Iya, padahal kagak hujan dan nggak mendung lagi. Jangan-jangan ada yang foto-foto nih. Iya, Mawar, kita pulang dulu yuk. Tahu gak? Ngeri gue. Aduh, Pak Ustadz, bagaimana ini? Kok mayatnya bergerak-gerak? Sepertinya Bu Titin ini mau melahirkan di sini, Pak Ustadz. Aduh, bagaimana Pak Ustadz ini? Tenang, Doi. Aduh. Jangan panik. Lebih baik kita berdoa saja. Iya. Kabur. Ada main ngamuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pergi. Nggak usah takut. Kita nggak bisa meninggalkan jenazah dalam keadaan seperti ini. Sebagai sesama Muslim, kita berkewajiban untuk mengubur. Sekarang kita sudah bebas, Yadi. Itu berarti kamu sudah bisa cari istri lagi. Tapi ingat ya, jangan kamu ulangi lagi kesalahan kamu yang dulu ketika kamu mengawini si Titin. Ngerti? Saya udah punya pengalaman pahit. Sekarang saatnya saya berpikir realistis. Kamu harus berhasil mendapatkan perempuan yang kaya. Supaya hidup kita ini bisa berubah. Kita bisa kembali lagi seperti dulu, ya kan? Ibu tenang aja. Saya akan cari istri sesuai dengan keinginan ibu. Perempuan jelek tapi kaya. Nggak peduli dia pelacur. Yang penting dia bisa menghasilkan duit. Ya. Ini baru namanya anak ibu. Kamu betul-betul pinter, Yadi. Kamu nggak keberatan kan kalau ibu mengatakan si Titin itu sebenarnya membawa sial dan malapetaka buat kehidupan kita? Duh. Kurang ajar kamu ya, Titin ya. Kamu ini kan sudah mati, tapi masih bisa bikin masalah aja. Brengsek kamu. Udah, Bu. Jangan terlalu emosi. Percuma marah-marah. Tuh orangnya udah dikubur. Harusnya sekarang kita senang. Kita udah bebas sekarang. Gak ada lagi yang bakal mengganggu kita. Kita udah bebas, Bu. Bebas! Diam kamu, Yadi. Jangan kamu sebut-sebut lagi nama dia di sini. Setiap kita menyebut namanya, pasti akan terjadi keanehan. Ibu takut kalau rohnya mendengar. Nanti terjadi malapetaka sama kita, Yadi. Ibu mulai percaya tahayul. Dia udah mati, Bu. Mungkin sekarang mayatnya sudah hancur dimakan cacing tanah. Perasaan di kampung kita ini banyak kejadian yang aneh-aneh, apa ya? Iya, Doi. Gue jadi bingung, Doi. Kenapa sekarang ini jadi begitu, Doi?
ada suara yang menjerit-jerit, Pra, seperti orang melahirkan. Hah? Lu salah denger kali, Doi. Ini kan kuburan, bukan rumah yang bersalin. Mana ada orang bersalin tengah malam begini? Itu suaranya jelas. Itu di situ, Pra. Tapi gua nggak denger apa-apa, Doi. Sini coba gua periksa lo. Pantesan lu kotor sih. Kotor banget, jorok lo. Bersihin dong. Pra. Pra. Di sini, Pra. Iya, benar. Benar, Pak. Di sini. Iya, benar di dalam ini, Pra. Iya, di dalam ini. Ini kan kuburan si Titin yang kita ikut di kuburan tadi siang. Oh, yang tadi siang? Iya, benar. Tadi siang. Iya. Yoyo, tolong saya Yoyo. Saya sendirian di sini. Saya kedinginan Yo. Kasihan anak saya tidak ada yang mengurus Yo. Cuma kamu yang bisa membantu saya Yo. Apa maksud kamu menampakkan diri depan saya? Kamu seharusnya sudah tenang di alam sana. Saya tidak akan tenang sebelum sakit hati saya terbalas, Yo. Tolong sampaikan kepada mertua dan suami saya, Yo. Mereka harus membayar. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitani wa syaitil alami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan setan dan dari mimpi buruk. Amin. Kamu kenapa? Sakit? Tumben kamu bangun siang. Biasanya sholat subuh ibu sudah lihat kamu. Saya mimpi buruk, Bu. Mimpi Titin. Mimpi itu kan hanya bunganya tidur. Jangan sampai nasib malang yang dialami almarhumah Titin menjadi cerita yang menakutkan di kampung kita. Kasihan dia. Udah sekarang kamu buat sholat duha, terus kirim doa untuk almarhumah ya. Yo gawat yo. Aduh yo itu yo kuburan si Titin yo. Titin, aduh kuburan Titin itu nangis-nangis yo. Jangan-jangan si Titin beranak dalam kubur yo. Aduh ini cerita apa lagi sih? Betul Bang Yo, ada dengar sendiri kok. Ya Pra ya, coba Pra. Iya Bang Yoyo, si Titin teriak-teriak di dalam kuburan. Percis kayak orang mau beranak. Ya Doi ya? Iya. Ngapain noh? Gerombolan orang bodoh. Ngobrol masih dongok. Gosipin apa nih? Bukan nimbrung ah. Mau kemana bang? Yuk mau kemana? Kutil-kutil. Tuh bang, Satrio. Bang, sekalian ya bang, ikut bang, boncengin bang. Lu ikut gue? Boleh. Lu ikutin motor gue ya? Yo, jangan-jangan si Titin itu matinya, meninggalnya si Titin kena santet yo. Makanya dia jadi penasaran. Ih, aduh. Tince, kenapa sih ngomong kayak begitu? Kok percaya sama begitu sama juga dengan syirik? Lebih baik lakukan yang bermanfaat. Saya mau sholat duha dulu. Saya mau mendoakan untuk Titin. Mudah-mudahan kalian melakukan hal yang sama. Apa lo? Emang enak lu pada dicuekin? Lu
Kalau ngomong masih dongo. Lagu-laguannya udah kayak yang lurus aja. Udah ke Ustadz. Siapa suruh ketawa? Cuman gue doang yang boleh ketawa. Mendingan ntar malam kita paranin tuh kuburan. Kalau sama gue, Baron Alfonso, jangankan saya Tony Rojim, genderuwo gue jabanin. Tawa lo. Ayo buruan. Kok suruh duluan sih katanya Duluan. Sebelum gue nunjukin keberanian gue, cogeng-cogeng dulu mana? Cogeng? Cogeng apaan tuh, Bang? Goceng! Belaga pilon lo. Mah duit ya bodoh lo. Sini. Lu juga lu. Nah, Abang, itu tuh sama aja judi, Bang. Iya, Bang, judi tuh haram, Bang. Judi haram kalau kita kalah. Kecil-kecil sok nyeramain gue lo. Gua tabukin juga lo. Wadam, mana? Bagian lo. Apaan, Bang Baron? Cogeng. Ih, nggak ada, Bang Baron. Gua bacok juga lo. Iya. Dulu. Nih, tapi janji ya. Tak kalau dikasih duit nih gocengan, Bang Baron harus dengerin kupingnya ke ini, ke kuburan. Tunjukin kalau Bang Baron nggak takut sama setan. Iya. Nih. Berapa nih? Nih goceng baru jatah kelelakian lo. Keperempuanan lo mana? Goceng lagi jadi ceban. Ih, nggak ada. Lo. Tawan deh nyimpan duitnya di mana. Taruh situ. Nih, gila. Wadam gokil. Lumayan. Nih, lo lihat ya. Jangankan tanah kuburan. Tanah babe gua aja gua jualin. Baru beginian. Cepetan, Bang. Iya, sabar. Nih, jangankan dia nangis, apa nggak muncul? Meweknya aja kagak kedengeran. Gali dong, Bang. Gali dong, Bang. Seran, setan, seran. Kenapa lo? Kenapa lo? Woi, semaput lagi. Woi, kenapa lo? Setan, dia mau nangis. Setan. Woi, mau pada kemana lo? Kurang ajar ya. Pada mau kerjain gue lo. Woi, apa sih? Woi, sini ya lo. Apa sih lo? Kuntil bawa anak. Kalau nongol sih, gua kan cuma bercanda. Nih, duitnya nih, buat lo nih. Ambil gua ogah. Setan, aduh, setan. Ibu, saya mau beli minyak tanah, Bu. Udah tutup. Kadang ngelayanin pembeli. Udah malam. Bu, saya mau beli minyak tanah. Siapa sih? Kagak tahu diri banget. Ntar gue damprak juga lo. Bu, saya mau beli minyak tanah, Bu. Baru masak. Anak saya di mana? Tolong saya, Bu. Sekali ini saja, Bu. Saya lagi butuh sekali, Bu. Dasar cerewet. Masih ngoceh juga. Udah dibilang nih warung mau tutup. Ngerti kagak lu? Saya akan pergi. Tapi kamu harus tatap mata saya. Titin. Daun? Apa-apaan nih? Lu bayar pakai daun? Gila lu ya? Lu mau gue panggilin polisi? Cepet bayar! Dasar penipu! Saya bukan penipu. Saya orang yang ibu tolak waktu itu di warung ini. Waktu itu saya masih hamil. Sekarang anak saya sudah lahir di dalam kubur. Titin, tolong!
Bayi. Duh. Anak siapa sih itu malam-malam begini gangguin tidur? Hah? Bayi siapa tengah malam begini nangis? Aduh. Untung si Titin sama anaknya udah meninggal. Kalau enggak, ya malam pasti aku akan digangguin kayak gini. Bayi siapa sih? Tengah malam gini? Diberhentiin dong, jangan gangguin orang lagi tidur. Kok malah di depan kamar saya sih? Hei, berhenti dong! Berhenti! Aduh, ganggu orang tidur aja ah. Siapa sih? Brengsek bener. Saya siram baru tahu rasa. Brengsek. Orang. Titin? Titin? Kamu kan udah mati. Ngapain kamu kesini? Tin? Saya kesini memberikan anak. Karena kamu sudah memberi saya penderitaan selama saya hidup. Sekarang kamu harus menerima anak ini. Mas, suara apa itu, Mas? Gak tahu. Kayak suara ibu. Ibu! Titin! Apa yang kamu lakukan sama ibu saya? Dia bukan seorang ibu. Dia adalah wanita yang jahat. Saya dibunuh sama dia. Wanita kejam itu pantas mati. Berani sekali kamu membawa pelacur ini ke rumah. Siapa ini? Anak kamu ya, Di. Mirip kan sama kamu? Tidak. Ini bukan anak saya. Dia binatang. Karena dia lahir dari benih manusia yang berhati binatang seperti kamu ya, Di. Ini bukan anak saya. Itu binatang. Kenapa wajah anak saya seperti binatang? Ibu jangan pergi. Dia ditakut, Bu. Titin udah mati. Titin udah mati. Kamu siapa? Kenapa tuh? Titin. Kok Titin? Kok kamu hidup lagi? Sungguh tragis. Rasanya baru kemarin kita menguburkan istrinya. Sekarang kita akan menguburkan ibunya. Sungguh singkat jarak antara hidup dan kematian. Kejadian ini bisa kita jadikan pelajaran, Nak. Banyak-banyaklah menanam kebaikan. Insya Allah kebaikan juga yang akan kita dapatkan. Lela? Cantika? Saya mau bicara sama kamu, Yo.
Jangan